Halo Sobat Kompas.com, hari ini Ninda masih ada di IIMS 2022 dan sebelumnya nih Ninda habis nge-review Cherry yang EQ1, tapi di sebelah Ninda sekarang ada Cherry yang Skyter. Katanya sih ini sebenarnya kayak interiornya tuh mirip-mirip sama seri sebelumnya, tapi eksteriornya ada yang beda. Bingung kan kayak gimana? Yuk ikutin Ninda. Nah, sekarang pertama kita ke bagian depannya dulu, yang paling mencolok nih ya. Di bagian grillnya tuh biasanya yang sebelumnya ada Omoda 5 juga, bentukan si grillnya itu kayak diamond gitu, tapi kalau sekarang tuh kayak garis-garis strip-strip gitu ya. Terus untuk bagian lampunya juga mereka udah yang ini udah LED, terus fog lampnya juga LED, dan di sini ada kayak detailnya gitu, ada tulisan LED tag-nya. Untuk mesinnya sendiri, Cherry Skytour ini punya mesin 1600 cc dan max powernya ada di 195 HP dan di maksimal torsinya tuh di 290 Nm. Sekarang kita move ke samping. Di bagian bannya sendiri ini size-nya ada di 225/65R17, dan untuk velgnya sendiri itu 17 inci, dan beda sama mobil-mobil yang sebelumnya, ini cuman 1 ton doang ya, padahal mungkin akan lebih kelihatan menarik kalau misalnya 2 ton juga kayak mobil-mobil yang sebelumnya, jadi kayak ada ciri khas sendiri. Terus kita sekarang ngeliat dari size mobilnya sendiri, ternyata ini lebih panjang karena ternyata ini 7-seater. Sekarang kita move ke belakang dan kita udah lihat nih dari lampunya sendiri ini udah LED dan secara nggak langsung udah kayak nyambung gitu ya. Dan dari bumpernya sendiri kayaknya ini emang udah cocok banget nih buat off-road nih. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Ini untuk dari driversnya sendiri lumayan cukup luas, tapi luas maksudnya kayak panjang gitu ya, cuman kalau lebarnya ini agak sempit sih. Terus kita coba maju mundurin seatnya. Ini semuanya udah elektrik juga, tapi overall untuk layoutnya sendiri ini mirip banget sama yang Tigo series. Dan untuk instrumen clusternya juga di sini udah serba digital ya. Di sini ada juga buat naruh cup, tapi ini kayaknya agak kecil ya, jadi nggak bisa naruh cup yang gede. Coba kita lihat ke sini juga buat naruh barangnya. Oh, oke, masih normal ya, kayak ditarik doang. Dan untuk settings ini tombol-tombol yang di sini juga ini masih sama ya, sama kayak 37 Pro. Kalau dari seatnya sendiri ini empuk sih ya. Terus kalau misalnya kita lihat ini bahannya kulit, terus jahitannya ini putih atau abu ya. Cuman kayaknya bakal kelihatan lebih rapi kalau misalnya jahitannya warnanya sama si 1 ton sih. Terus di sini bisa dilihat kayak ada aksen-aksen warna ungu ini. Terus di sini door trimnya juga ini bahannya plastik ya, tapi desainnya kayak desain kayu gitu. Terus ada ambient lightnya juga di sini di atasnya. Nah, overall sekarang kita masuk ke seat di belakang. Ini masih mirip banget sama yang 7 Pro ya, tapi bedanya itu tuh di belakang ada space lagi, ada tempat duduk lagi. Dan ini yang seat yang bagian tengah ini tuh jadi bisa di adjust gitu loh, kayak mau disenderin kayak gitu. Cuman ini masih manual ya, jadi semuanya tuh masih manual. Jadi yang bagian yang elektriknya tuh cuman bagian depan doang, ini di adjustnya juga masih manual. Dan gak lupa ada armrestnya juga nih di sini, dan ada cup holdernya. Tapi nggak tahu kenapa duduk di depan rasanya lebih nyaman daripada di sini, kayak
nggak tahu sih, rasanya kayak lebih empuk yang bagian depan daripada yang bagian sini. Terus nggak lupa di sini juga ada AC yang bisa di-adjust juga, mau kiri, mau kanan, mau ke atas, mau bawah. Terus ini ada tempat penyimpanan juga yang overall ini agak besar ya, jadi kayak bisa naruh lumayan banyak barang. Sekarang kita mau coba duduk di belakang. Ini kan manual ya. Dan berat sih ini. Lumayan ya. Jadi emang sangatlah effort. Dengan space yang kecil pastinya. Dengan tinggi badan 170 cm ini lihat deh. Kalau misalnya ini udah masuk ke sini, udah sempit, nggak muat apa-apa sih. Mungkin kalau misalnya yang badannya kecil bisa lah masuk ya, cuman kalau untuk 170 cm ke atas udah nggak bisa. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri si bagasinya tinggal dipencet satu tombol karena ini udah elektrik juga. Nah, kita bisa lihat space-nya sekarang yang bisa dibilang space-nya bagasinya juga kecil. Jadi tadi seat paling belakang juga emang space-nya sempit. Jadi mungkin kalau misalnya emang mau bawa-bawa barang yang banyak kayak gitu, ini harus kayak dikebawahin gitu, atau enggak naruh barangnya jadi sekalian kayak di seat paling belakang juga ya. Dan sekarang cara nutup si bagasinya sendiri tinggal dipencet sekali, langsung nutup lagi sendiri. Pokoknya ini udah serba elektrik juga. Oke, itu dia sahabat kompas.com, review singkat dari Cherry Skytour yang menurut Ninda mungkin sebenarnya plus minus ya, karena di dalamnya sendiri kayak udah serba digital, udah serba praktis semuanya. Cuman kayak untuk bagian seat depannya enak udah elektrik, tapi bagian seat belakangnya masih manual. Dan untuk tadi juga udah dilihat kan kayak dari maju mundurin kursinya pun agak berat ya, apalagi di bagian bagasinya juga, bagasi yang sempit ketika kita mau nurunin seatnya juga agak berat dan naikin seatnya juga agak berat. Jadi ini cocok banget sih sebenarnya buat kamu yang mau jalan-jalan sama keluarga, karena kan seatnya lumayan banyak juga dan space-nya juga buat naruh-naruh barang agak banyak. Cuman mungkin ya agak sempit-sempitan aja ya. Oke deh, kalau kayak gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya buat nonton video selanjutnya. Bye-bye!